Baik, selamat malam kawan-kawan. Saya Febrialdo Yuda Fadilah, mahasiswa Vkom Universitas Mustopo dengan NIM 2017-41375. Saya memiliki tugas untuk membuat video dari mata kuliah Public Speaking. Dalam tugas ini, saya mengambil tema suka bermedsos. Lantas, perlukah kita untuk menerapkan etika? Oke, yuk kita langsung lanjut aja ke materinya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu etika. Iya nggak sih? Gimana kita mau pelajari tentang etika saat kita nggak tahu apa itu etika gitu. Nah, untuk yang saya dapatkan dari Wikipedia, definisi dari etika sendiri adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Masih pada bingung ya? Gampangnya sih, fungsi etika adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh manusia. Lebih mengacu pada tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif yang melihat dari sudut baik atau buruknya perbuatan manusia. Itu. Etika sendiri terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu ada etika deskriptif, normatif, individual, dan sosial Nah, untuk yang sekarang kita bakal bahas, karena berhubungan dengan media sosial, berarti kita masuk ke etika ya, klasifikasi etika sosial. Nah, jadi itu berhubungan dengan gimana sih kita berinteraksi dengan manusia lain yang ada di media sosial gitu. Gitu. Terus ada beberapa hal menurut saya yang cukup penting dalam menerapkan etika di media sosial loh. Terus yang pertama itu ya tentang sikap kita sebagai pengguna media sosial, di mana dalam media sosial itu sendiri bukan hanya kita saja yang dapat melihat apa yang kita posting, sehingga alangkah baiknya jika kita menjaga tutur kata yang positif serta yang tepat guna tidak mengganggu pengguna lainnya. Coba bayangin deh, kalau kita mencak-mencak pakai bahasa yang kasar, apa enggak nama kita yang bakal jelek di teman-teman kita? Apalagi kalau akun kita nggak di private, satu dunia bisa tahu sifat kita. Dan bukan jarang di zaman modern ini, tempat kita menaruh lowongan untuk kerja nanti, ngelihat sejarah kita melalui postingan-postingan di media sosial. Bahkan yang dulu-dulu, jika kita pernah menggunakan bahasa yang kasar sih, siap-siap aja agak susah nyari kerja. Itu sih menurut saya. Selain itu ya buat ngejaga silaturahmi sama kerabat juga. Kalau kita kasar, apa dia nggak takut temenan sama kita? Dan akhirnya kita bakal diblok. Walau dia yang putusin silaturahmi, tapi kan karena sikap kita yang nggak beretika yang buat kita kehilangan teman. Betul nggak sih? Oke, lanjut. Dalam menggunakan media sosial kita juga harus pintar mengidentifikasi apapun yang ada di medsos, apakah itu hoax atau tidak, sebelum mempercayai bahkan menyebarkan berita tersebut. Nih penting nih. Selain itu, saat kita ingin berasumsi di media sosial, kita juga harus berdasarkan fakta. Beropini boleh, asalkan berdasarkan data yang akurat, serta kaitkan sumber dari mana kita ketahui data tersebut. Karena dari sumber itulah kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan kepada publik di media sosial. Seperti contoh kasus Ratna Sarumpait yang mengaku habis dipukulin dan diposting di Twitter. Sedangkan perlahan mulai terkuak oleh beberapa ahli yang bahkan juga merupakan public figure. Taulah siapa? Iya, Tompi, betul. Dia membeberkan bahwa sebenarnya luka yang ada di sekujur wajah Ratna Sarumpait merupakan luka bekas operasi plastik. Hal ini tentunya mencoreng nama baik dari Ratna sendiri, karena membuat publik berpersepsi bahwa dia itu pembohong. Selain terkena hukuman sosial, ia juga terjerat hukum pidana tentang penyebaran hoax. Pikir-pikir dulu deh sebelum ngelakuin. Apa untungnya coba kayak gitu? Rugi iya kan? Nah, terus selanjutnya ada juga etika menggunakan medsos untuk menghindari postingan-postingan sensitif bersifat sara, pornografi, dan kekerasan yang bisa menimbulkan isu-isu yang tidak sedap, yang bahkan bisa memunculkan konflik loh antar golongan. Ada hukumnya juga loh, semua udah diatur dalam undang-undang ITE. Makanya nggak usah posting-posting yang enggak deh. Mending posting bermanfaat biar bisa jadi feeds yang berguna, jadi nilai plus kita saat medsos kita dicek sama perusahaan. Lalu selanjutnya ada sikap yang bisa kita terapin di medsos dengan menghargai hasil karya orang lain. Kayak ya semua orang tuh suka dipuji. Dengan pujian mereka bakal ngerasa dihargain daripada dihujat. Kalau emang itu hal nggak cocok sama kita, ya udah skip aja.
Gak usah malah kita olok-olok dia, apalagi pakai kata-kata kasar. Coba dibalik posisinya, rasain apa yang mereka rasain saat coba berkarya, dan ada orang yang nggak sesuai sama karya kita, terus kita kata-katain dia. Apa kita Terus dia kata-katain kita, apa kita ngerasa bahagia gitu dikata-katain? Kan nggak, malah sedih gitu. Intinya spread kindness lah, biar kita juga tetap menerima hal positif dari sekitar. Selain itu, bentuk menghargai karya orang lain juga bisa ditunjukkan dalam hal mencantumkan sumber. Misalnya kita posting gambar atau tulisan orang, gak ada salahnya loh kita cantumin itu. Kita cantumin juga siapa penulisnya atau itu gambar karya siapa. Dari situ juga, itu juga bisa berhubungan sama hak cipta nantinya. Dan kalau ketahuan, wah itu bisa ribet sih. Itu. Dan yang paling penting sih menurut saya ya, jangan terlalu umbar tentang kehidupan pribadi kita deh. Kayak keseharian kita nge-share terus di story atau apapun. Apalagi sampai share nomor telepon atau alamat rumah kita. Tau nggak? Hal tersebut bisa memicu orang lain melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Misalnya, dia nggak suka sama kita, terus bisa aja dia, karena kita share yang tadi, dia jadi tahu kita di mana. Terus dia kirim orang buat gebukin kita. Bukan nggak mungkin, dan itu ngeri sih menurut saya gitu. Selain itu, kita juga posting gak usah yang bawa-bawa yang terbuka gitu deh, yang hot gitu ya. Kan pengguna sosial media banyak ya, dan kita juga nggak tahu sifat mereka sebenarnya kayak gimana. Bahkan mungkin dari teman kita sendiri. Bukan nggak mungkin kita jadi suatu pemikiran buat dia untuk melakukan suatu hal yang bisa memuaskan keperluan dia. Paham lah ya maksudnya. Itu. Semoga hal ini bisa membuat kalian mengerti pentingnya menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Intinya mah share positive vibe aja sama spread kindness ke medsos. Dengan begitu hal-hal baik juga yang bakal datang setelahnya. Saya Febrialdo. Sedikit pesan untuk teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.